Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kevin kelas Berpung NPM 257 dari kelas Multivariat F. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengoperasikan Smart PLS versi ketiga. Nah, untuk yang pertama-tama kita perlu mempunyai data seperti tampilan seperti ini. Nah, data ini saya sudah dapatkan dari pembagian kuesioner yang sudah saya sebarkan sebelumnya, dan di sini saya mendapatkan 60 responden. Nah, data tersebut kemudian dipindahkan ke Excel ataupun Google Spreadsheet seperti tampilan di layar ini. Nah, jika sudah dipindahkan ke Google Sheet ataupun ke Excel, berikutnya kita harus menyimpan file ini dalam format CSV atau comma separated values. Nah, kemudian bisa diklik Save As. Dalam kasus ini saya sudah mempunyai data sebelumnya, sudah saya simpan. Nah, jika sudah menyimpan data ini dalam format CSV, berikutnya kita masuk ke Smart PLS. Nah, di Smart PLS ini kita bisa klik New Project, dan New Project ini kita masukkan nama file yang akan kita pakai. Di sini saya contohnya adalah UAS Multiv. Nah, di sini akan muncul tampilan double click to import data. Di sini kita langsung double klik aja, kemudian kita masukkan data yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu kita input lagi nama yang akan kita gunakan. Berikutnya akan keluar tampilan seperti di layar ini, dan jika sudah keluar tampilan seperti ini, kemudian kita pilih menu New Page Model. Nah, kemudian kita masukkan kembali namanya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, di sini ada kolom atau tabel indikator, dan kita harus memasukkan masing-masing atau tiap-tiap indikator ini ke sini, sehingga nanti akan membentuk sebuah lingkaran ataupun seperti kerangka. Nah, caranya tinggal kita pindahkan satu-satu saja. Nah, setelah semua dimasukkan, berikutnya kita bisa merename masing-masing variabel kita. Di sini saya mempunyai 4 variabel, yang dimana 2 variabel X dan 1 variabel Z atau sebagai intervening, kemudian satu lagi variabel Y. Variabel X yang pertama itu ada FOMO, fear of missing out, kemudian variabel kedua X2 itu ada social media. Kemudian variabel interveningnya atau variabel Z-nya itu ada herding behavior, dan keputusan investasi sebagai variabel Y atau variabel dependennya. Nah, jika sudah dimasukkan semua seperti ini, berikutnya kita bisa merename dan disesuaikan dengan variabel yang kita gunakan. Jika semua variabel sudah di-rename, berikutnya kita pindah ke menu connect seperti ini. Kita klik. Nah, kemudian di sini tugasnya adalah kita harus menarik garis panah untuk menyatukan masing-masing variabel. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing seperti apa. Nantinya jika semua sudah terhubung seperti ini, dari lingkaran yang merah berubah menjadi lingkaran berwarna biru seperti ini. Artinya semua sudah terkoneksi. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke menu select supaya kita bisa mengotak-atik kerangka berpikir seperti ini. Nah, maka step pertama yaitu pet model kita sudah jadi. Berikutnya adalah kita akan melakukan uji seperti validitas, reliabilitas, dan banyak hal lainnya. Caranya adalah dengan mengklik menu calculate di sini, lalu pilih PLS algorithm. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita biarkan saja dan pastikan di sini open full report, dan kemudian kita klik start calculation. Setelah diklik calculate, maka akan keluar tampilan seperti di layar ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pertama klik construct reliability dan validity. Kemudian di sini kita akan melihat ada Cronbach alpha, RHOA, kemudian composite reliability dan average variance extracted atau AVE. Nah, untuk Cronbach alpha itu harus di atas 0,6, kemudian untuk composite reliability itu harus di atas 0,7, kemudian untuk AVE itu harus di atas 0,5. Nah, di sini kan masih banyak ada yang merah-merah nih. Caranya supaya kita membuat dari merah ini menjadi hijau adalah kita klik lagi pet model. Nah, kemudian kita lihat angka-angka yang berada di antara lingkaran biru dan juga persegi panjang kuning ini disebut sebagai faktor loading. Nah, angka faktor loading ini yang akan kita hapus jika berada di bawah 0,6. Caranya langsung aja dipilih kemudian dihapus. Nah, jika semua faktor loading yang di bawah 0,6 sudah dihapus, kemudian kita klik calculate dan kita lakukan kalkulasi ulang dengan cara yang sama.
Kemudian kita lihat lagi construct reliability dan validity, dan di sini tampilannya sudah hijau semua, yang artinya tiap-tiap variabel sudah valid. Jika reliability dan validity-nya sudah valid semua, di mana kelompok alpha sudah di atas 0,6, kemudian composite reliability di atas 0,7 dan AVE di atas 0,5, selanjutnya kita akan mengecek diskriminan validity. Nah, di sini terdapat tabel seperti ini, seperti tangga. Kita perhatikan angka-angka yang di paling atasnya pada tiap-tiap variabel. Nah, angka ini 0,909 ini adalah akar dari AVE ini. Dan jika kita lihat di sini FOMO 0,909 itu artinya adalah akar dari 0,827 ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan hanya angka yang paling atas, di mana angka paling atas ini harus lebih besar dibandingkan angka-angka yang di bawahnya. Nah, di sini kan 0,9 lebih gede dari 0,3, 0,4, 0,2, begitupun seterusnya. Kemudian kita perlu melihat collinearity statistik atau VIF. Kita lihat di inner VIF-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa semuanya di bawah 5, yang dimana tidak terjadi multicollinear. Berikutnya kita bisa cek di paired coefficient. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan langsung. Nah, di sini kita bisa menentukan juga apakah pengaruhnya positif ataupun negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa herding behavior terhadap keputusan investasi itu korelasinya negatif, sedangkan di yang lainnya positif. Kemudian kita bisa lihat juga di indirect effect. Nah, di sini sama kurang lebih, bedanya yang tadi itu hanya secara langsung, ini tidak langsung. Ini dimana bisa lihat bahwa FOMO terhadap keputusan investasi melalui herding behavior dan juga sosial media kepada keputusan investasi melalui herding behavior itu korelasinya negatif. Nah, cuman setelah kita sudah tahu nih negatif atau positifnya, kita perlu mengetahui apakah signifikan atau tidak. Caranya adalah dengan cara kita ke pet model. Nah, kemudian kita klik calculate dan kita pilih bootstrapping. Nah, setelah itu kita start calculation. Nah, setelah itu di sini kita dapat tabel dari paired coefficient. Di sini kita bisa lihat, kita perpanjang. Nah, di sini adalah pengaruh langsung, secara langsung. Ini mana FOMO terhadap herding behavior, FOMO terhadap keputusan investasi, herding behavior terhadap keputusan investasi, sosial media terhadap herding behavior, dan juga sosial media terhadap keputusan investasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai-nilai dari masing-masing hubungan itu signifikan atau tidak. Kita lihat dari p-value-nya. FOMO terhadap herding behavior itu signifikan karena p-value ini bisa dikatakan signifikan. Dan suatu hubungan bisa dikatakan signifikan jika nilainya di bawah 0,05. Nah, di sini untuk FOMO kepada herding behavior nilainya 0,02, kemudian FOMO terhadap keputusan investasi itu 0,016. Nah, cuma di herding behavior terhadap keputusan investasi itu nilainya di atas 0,05, yaitu 0,428. Jadi ini pengaruhnya non signifikan atau tidak signifikan. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian setelah kita lihat pengaruh secara langsung, kita lihat juga pengaruh secara tidak langsung. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini pengaruh secara tidak langsung FOMO terhadap keputusan investasi melalui herding behavior itu non signifikan atau tidak signifikan karena p-values-nya di atas 0,05, yaitu 0,514, dan di sini kita bisa lihat sifatnya itu negatif atau berkebalikan arah. Begitu juga pada sosial media terhadap keputusan investasi melalui herding behavior, p-value-nya di atas 0,05 yang artinya non signifikan dengan sifatnya negatif. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa kembali ke PLS algorithm dan kita ke menu R-square. Oke, berikutnya kita akan melihat R-square. Nah, R-square ini fungsinya itu untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Yang dimana kalau misalkan nilai R-square-nya 0,67 itu kuat, 0,33 itu sedang, dan 0,19 itu artinya lemah. Sedangkan adjust R-square itu memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan R-square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Nah, di sini bisa dilihat kalau R-square adjusted-nya itu pada herding behavior di atas dari 0,33 yang artinya ini dapat dikategorikan sedang, tapi tetap di bawah 0,67. Begitupun yang satunya, keputusan investasi R-square adjusted-nya itu di atas 0,33, namun masih di bawah 0,67 yang artinya itu sedang. Berikutnya kita lihat di F-square. Nah, F-square ini itu fungsinya untuk menilai besarnya pengaruh antar variabel dengan efek size atas F-square.
yang dimana nilai effect size-nya ini kalau misalkan 0,35 itu kuat, 0,15 itu moderat, dan 0,02 itu lemah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang warna hijau itu hubungannya kuat, kalau misalkan yang merah itu hubungannya lemah, dan yang hitam ini itu artinya sedang atau moderat. Kurang lebih begitu saja tutorial dan bagaimana cara kita mengolah data menggunakan PLS, dan juga melihat bagaimana hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung dari tiap-tiap variabel. Sekian penjelasan dan pemaparannya.